Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, kita segera bergabung dengan Brigadir Satria, anggota NTMC Korlantas Polri yang saat ini berada di Kalibata, Jakarta Selatan. Brigadir Satria, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Ibda Almira dan selamat sore pemirsa. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan, di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran untuk lalu lintas pada sore ini masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Pancoran atau Kuningan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun yang akan berbelok menuju ke arah Cawang cukup ramai dan juga cenderung padat. Dengan perlambatan kecepatan terjadi menjelang traffic light, untuk kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami tetap menghimbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran maupun yang akan berbelok menuju ke arah Cawang juga dalam keadaan cukup ramai dan juga antrian kendaraan nampak mencapai 5 hingga 7 kendaraan ke belakang. Selepasnya kendaraan pun juga sesekali tersendat, terutama kendaraan yang akan menuju ke arah Pancoran dikarenakan banyaknya titik pertemuan arus kendaraan yang perlu diantisipasi. Agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terkait untuk penerapan ganjil genap untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Pancoran hingga sore ini masih berlangsung, di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun yang akan berbelok menuju ke arah Pancoran juga cukup padat pada sore hari ini. Selain itu juga perlu kami informasikan operasi Zebra Jaya 2023 juga masih akan terus berlangsung hingga tanggal 1 Oktober mendatang. Terkait dari itu kami himbau kepada seluruh elemen masyarakat maupun para pengendara agar dapat tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, ada atau tidak adanya petugas kami maupun ada atau tidak adanya titik kamera etle kami di lapangan demi terciptanya keamanan, keselamatan dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga tingkat kualitas udara di ibu kota Jakarta terkhususnya masih cukup buruk belakangan ini. Kami himbau kepada seluruh pengendara sepeda motor terkhususnya agar dapat membiasakan diri menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah demi kesehatan kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di 1500669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Satria atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Untuk menekan angka stunting balita yang ada di wilayah Bengkayang, Polres Bengkayang, Polda Kalbar membuat program Bapak Asuh Stunting dan Kampung Langkah Menuju Sehat di wilayah Bengkayang, Kalimantan Barat. Dari penanganan program stunting, ini terdapat 18 balita stunting yang telah dikategorikan normal. Polres Bengkayang, Polda Kalimantan Barat menggelar apel pengukuhan Bapak Asuh Stunting di lapangan Mapolres Bengkayang 21 September 2023. Apel upacara pengukuhan Bapak Asuh Stunting dipimpin langsung oleh Kapolres Bengkayang AKBP Teguh Nugroho dan diikuti oleh pejabat utama Polres Bengkayang, Kapolsek jajaran, Forkopimda, serta tenaga kesehatan di wilayah Bengkayang. Pengukuhan Bapak Asuh Stunting disematkan kepada perwakilan Babin Kamtipmas, Babinsa, dan tenaga kesehatan dengan memberikan simbol pin stop stunting. Dalam sambutannya, Kapolres Bengkayang AKBP Teguh Nugroho mengatakan bahwa dengan adanya program Bapak Asuh Stunting tidak ada lagi balita yang kekurangan gizi di wilayah Bengkayang. Stunting merupakan salah satu program Bapak Kapolda Kalbar yang diantaranya terkait tingginya permasalahan stunting di wilayah Kalimantan Barat. Dan adapun menurut data di Kabupaten Bengkayang, termasuk memiliki angka stunting yang sangat tinggi.
Mengenai tingginya angka stunting di Kabupaten Bengkayang, kami dari Polres Bengkayang segera bertindak melakukan FGD bersama dinas terkait untuk membahas faktor-faktor yang menyebabkan maupun upaya-upaya pencegahan dari permasalahan stunting itu sendiri. Kemudian kami gelar rapat untuk menentukan persoalan dan hambatan dalam penanganan stunting. Yang kemudian kami temui solusi yang efektif atau sebuah problem solving, yaitu melalui program Bapak Asuh Stunting dengan bersinergi 3 pilar. Beberapa waktu yang lalu Polres Bengkayang telah menggelar kegiatan apel pengukuhan Bapak Asuh Stunting dengan konsep 3 pilar, yakni Babin Kamtibmas, Babinsa, dan tenaga kesehatan yang sekaligus kami sematkan juga pin stop stunting. Selain itu, Polres Bengkayang juga mencanangkan program Kampung Lamus atau Kampung Langkah Menuju Sehat. Kampung Lamus ini merupakan gerakan menginisiasikan beberapa desa pilihan dari masing-masing polsek untuk menjadi percontohan dalam penanganan stunting. Kegiatan program Kampung Lamus ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat dalam upaya mengatasi stunting yang ada di wilayah Bengkayang, Kalimantan Barat. Sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polri, terkhusus Polres Bengkayang yang telah peduli dan membantu pemerintah dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Bengkayang. Kegiatan maupun program Kampung Lamus dan metode CARE yang dicanangkan Polres Bengkayang tentunya sangat efektif dalam mencegah dan penanganan stunting karena sasarannya jelas dan para balita maupun ibu hamil dan menyusui selalu dipantau setiap minggunya yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Bengkayang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Polri, terkhusus Polres Bengkayang yang telah membantu dan peduli terhadap penurunan stunting, kegiatan maupun program Kampung Lamus dan metode CARE yang dirancangkan Polres Bengkayang tentunya sangat efektif dalam pencegahan dan penanganan stunting karena sasarannya jelas dan para balita maupun ibu hamil dan menyusui selalu dipantau setiap minggunya yang bertujuan untuk menurunkan progresi stunting. Pencapaian dari program stunting saat ini dari 105 balita stunting di Bengkayang yang ditangani, terdapat 18 balita yang telah dikategorikan normal. Tim Humas Polres Bengkayang Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Polres Purwakarta menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan Kepala Bagian Kasir Sales PT Indomarko di kawasan industri Kota Bukit Indah. Acara ini bertempat di halaman Mapolres Purwakarta dan konferensi pers ini dipimpin Wakapolres Purwakarta, Kompol Ahmad Mega Rahmawan. Satreskrim Polres Purwakarta telah menangkap seorang pelaku berinisial MT, warga Kabupaten Bogor yang berstatus sebagai Kepala Bagian Kasir Sales di PT Indomarko Prismatama di kawasan industri Kota Bukit Indah, Kabupaten Purwakarta. Modus operandi pelaku adalah mengambil atau menggunakan uang hasil penjualan dari toko atau minimarket Indomaret secara berulang tanpa sepengetahuan pihak PT Indomarko Prismatama. Total uang yang diambil oleh pelaku secara keseluruhan adalah 2,5 miliar rupiah. Yang bersangkutan modusnya penjualan uang hasil penjualan itu tidak disetorkan kepada perusahaan, melainkan digunakan secara pribadi, kemudian yang bersangkutan ini digunakan kembali untuk judi online. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Nah, tersangka ini mengamankan uang perusahaan dimasukkan ke dalam dus. Kemudian dus ini seolah-olah dibuang di tempat sampah. Pada saat pulang, barulah tersangka mengambil kembali dus ini untuk dibawa pulang. Atas perbuatannya, pelaku MT dijerat pasal 374 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Humas Polres Purwakarta melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.